14, skin color Dairy Queen. White pill, gin and tonic with some grenadine. Eyes open like we never seen a dance floor. Pumping like they shot it full of creatine, baby. Them biddies all trying to shake gas, hit it break glass. $20 boot in no class, they getting bad. Sweating trying to get a glass of water, cause they acting like they motherfucking Billy Ray daughter. Flat ass twerk team 2014, baby. I ain't seen nothing up in your jeans. Get the fuck out. Oke Legu, hari ini kita podcast dengan target yang saya prank tadi. Kaget juga sih, awalnya kan saya janjian sama owner di sini nih, Bang Agam, di Sniper Gym. Bro, gue mau latihan dong pagi-pagi nih, sono jam 9 gitu tadinya. Nah ini ada DM-nya. Nah, terus pas latihan sebenarnya udah nggak fokus lagi untuk ngeprank-prank kan. Gue soalnya mau persiapan event hari Minggu ini, gue turun ke Surabaya. Terus gue lihat kayaknya ada target tebel banget ya badannya. Gue bilang tinggi lagi, orangnya kayak Paras Ambon ya kan. Terus dalam hati gue cocok nih buat target di prank, kayak konsep ngambilin alat gitu kan. Taunya suwe beneran. Untung dikasih izin tayang dan untung dibisikin Bro Agam itu anggota. Gue sampai merinding. Tapi bener. Oke, hari ini kita sudah hadir di samping kiri saya orang yang saya prank tadi, Bang Agus. Oh siap. Bang Agus, ini tadi rangkaian konten tadi hingga akhirnya kita podcast seperti ini, Bang. Gua penasaran nih, dibisikin Bang Agus itu anggota Kopassus, jangan lu coba-coba gitu. Pertama, saya ulangin lagi, Bang. Saya mohon maaf. Oh ya, aman. Mengganggu latihan. Aman, tenang aja deh, santai, aman kita. Oke, Legu, saya mau tanya nih sama sosok Bang Agus, seorang prajurit Kopassus, kebanggaan kita lah. Apalagi ini Kopassus ini pasukan elit ya. Bang Agus, udah berapa lama nih di kesatuan Kopassus, Bang? Di Kopassus baru sih saya, kurang lebih dari 96 lah. Lagi apa kira-kira 96 lah? Lagi apa tuh? Lah itu baru ya? Iya baru lah, belum lama saya. Dari baru. 96 saya baru. Oke. Ya. Pangkat apa sekarang, Bang? Mohon izin. Sekarang saya pangkat sersan kepala. Sersan kepala. Jadi saya kalau mendengar Kopassus itu kayak bergetar nih jiwa raga saya. Soalnya dari SD, SMP, SMA itu nama Kopassus itu pasukan elit coy, nggak main-main untuk bisa masuk ke dalam ini. Saya mau tanya, Bang. Untuk masuk ke kesatuan Kopassus ya, itu ada syarat-syarat tertentu nggak, Bang? Oh pasti ya. Kita melalui banyak tahap ya. Dari contohnya kita dari awal masuk tes masuk tentara, pendidikan dasar, kemudian seleksi lagi untuk masuk komando, itu masuk jalur untuk masuk ke prajurit Baret Merah ya. Seleksi situ masuk pendidikan sekian bulan, bla 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 bla. Selesai dari situ kemudian dia dituntut dengan sekolah penerjunan, spesialisasi, bla 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 segala macam. Jadi selesai pendidikan dasar itu nggak langsung leha-leha masuk kantor, tidak ada. Nah, dari sekian tahun itu nanti dituntut kita penugasan, kemudian kursus-kursus yang lain. Ya demikian lah, banyak lah. Syarat dari fisik, Bang, ada tinggi badan nggak khusus? Pada umumnya kalau zamanku dulu minimal 170 ya, 170, di zamanku dulu. Kemudian kita kan perkembangan ini kita nggak mengerti ya kesini-sininya. Mungkin ada juga yang prestasi itu ditarik kembali, bisa hal-hal yang lain yang dia punya kelebihan tuh bisa sebenarnya. Seperti itu. Oke, Bang, ini kan lumayan nih, maksudnya tempat gymnya
ke Kopassus. Abang di asrama atau di mana sih? Apa tuh Iya. dari sini? Saya tinggal di asrama. Di Cijantung? Iya. Oke, kita langsung tanya mengenai otot ya. Nih masa ototnya tebal, ya kan? Kemudian tadi makanya saya targetin karena tebal banget kan, tinggi lagi dan apa parasnya kayak Ambon. Saya mau tanya berapa tahun ngebentuk gini bang? Kalau nge-gym ya, nge-gym saya tuh dari tahun 2005, tapi nggak ngerti. Kita kan hanya ngangkat gini aja kan. Nah, kalau 2005. program sekitar sebelum COVID lah sama Suagam itu. Berapa tahun sebelum COVID itu? Sekitar 1 tahun sebelum COVID sampai sekarang. Kalau program khususnya paling pertama dan kedua aja. Pertama cutting, kedua bulking. Udah loss sudah sampai sekarang kita maintain latihan gitu aja lah. Nggak ada hal spesifik terus nggak ada. Pernah ikut event nggak bang? Saya dulu pernah ikut event di mana? Pertama kali di apa? Ini nih Paskas nih di yang antara dulu. anggota. Iya itu dulu pernah. Iya. Itu pun kita baru latihan 2 minggu. Ternyata aku dapat tugas untuk berangkat ke Bandung. Akhirnya stop kita untuk persiapan. Pulang dari Bandung, besoknya langsung suruh ikut kontes di itu. Jadi kita tanpa persiapan, suruh bilang udah tes panggung dulu aja. Dari situlah orang nge-push ke juri, aku nge-push ke teman sendiri udah dapat paling ujung. Iya kan? Nge-push nggak ngerti. Jangan event yang di sono itu, yang di samping itu apa namanya penerbangan apa angkatan udara itu Paskas. Iya Paskas itu. Pokoknya Di dalam gedung itu tuh. Iya, dalam Iya gedung. betul Wah, di ini situ. gede banget tuh. Motor waktu itu. Iya, motor. Gua nonton. Kita baru di sana, kemudian kita berjejer sama kelompok-kelompok yang udah pada Senior. punya nama Oke. kayak Jojon ya, Jono ya, Jono. kemudian Andri yang orang Aceh. Aceh itu Oke. atlet binaraga itu. Iya. Bilang mereka, wah ini aku nih bukan siapa-siapa, baru pertama kali tampil di hadapan orang mereka ya sudah tampil dulu deh apapun yang terjadi. Waktu tampil berat berapa di situ bang? Saya masih 71 72 lah. Iya, Le, antara itu, Le. Masih kecil banget, Le. Oh gitu. Kecil banget. Sekarang berapa bang? Sekarang kurang lebih 80, Le. Gokil. 80. Tebel banget ya? Enggak lah. Biasa tebel sih suhunya lah. Bang, ini tadi saya nebak-nebak kayak orang Ambon apa. Tolong koreksi saya bang, abang orang mana sih? Saya sebenarnya orang Jawa Timur, Oke. Le. Surabaya Ya, ternyata. Surabaya. Mungkin karena kulit saya hitam ya. Disangka timur. Karena capek mungkin saya ini dipanggil kokoh terus mungkin ya. Jangan gini Keluarnya ternyata orangnya asik juga coy. Tadinya saya sempat deg-degan. Ya, itulah aku kan nggak ngerti juga kalau lu bakal ngeprank aku tahu gitu udah kubaun tuh nggak gue lempar pakai dumbbell itu gimana lo? Coba seumur-umur nggak ada yang berani gini sama aku ini main angkat-angkat aja lo. Aduh. Enggak, tadinya kan ada konten saya di gym ngambilin alat, terus ya udahlah saya panasin gitu bang, yang namanya juga konten, terus saya ngamuk-ngamuk tabuk gitu saya bilang kan, terus pas dibisikin tadi ya udah saya kena mental kan, tadinya saya mau naikin lagi levelnya, cuman otak saya langsung wah lu stop gitu. Jangan gue langsung merinding di situ kan. Anggota ternyata ya itulah. Nanti target ke depan apa nih bang? Selain sebagai ini ya, maksudnya ya sebagai anggota Kopassus apa nih? Apa di bagian fisik mau berprestasi atau ada nanti kedepannya apa bang? Maksudnya gue mau ikut event nih, gue mau buka gym nih, apa nih bang? Seorang prajurit Kopassus yang punya badan tebel banget coy. Wah. Ente bisa aja. Aku sih nggak ada target ya, karena kan aku sadar usia mungkin ya. Tapi di luar itu tetap kita punya semangat. Aku sih pengen ngikut ikut event ketika memang sudah ada rekomendasi dari suhu, kalau memang sudah layak untuk tampil gitu loh. Tapi kalau masih belum, kita tetap berlatih terus.
kita bisa kombinasikan dengan kegiatan untuk di kantor, kita bisa berbagi dengan teman-teman agar bisa dikombinasikan dengan untuk menunjang program untuk latihan-latihan, khususnya di bidang latihan. Itu. Berarti nggak ini lah, pokoknya sesuai apa yang terjadi ke depan lah ya, nggak? Iya, kita lihat situasional aja. Iya, situasional. Seperti itu. Bang, itu kan itu saya ikutin juga tuh, yang Kopassus Pak Eka. Oh Sedekat iya. apa bang? Jadi laiku Pak Eka itu, kalau kalian lihat ini Instagramnya Eka apa bang? Pak Eka Wira. Pak Eka Wira. Letkol Infanteri ya, beliau. Infanteri. Itu saya lihat dia kayak punya yel-yel apa ya jagoan itu? Apa bang? Pokoknya dia kayak kalistenik gitu deh. Iya. Apa ya namanya? Dia memang Sparko. Sparko. Nah, itu definisi Sparko apa sih? Sparko ini kan Spartan Komando. Jadi ngambil dari Spartannya itu. Oh, kayak semangatnya di situ ya, Spartan Komando. Jadi makanya di situ diterapkan di saat ini untuk ini yang aku tahu di Angkatan Darat khususnya lagi sedang digalakkan. Seperti itu. Apalagi Panglima kita Pak. Oh ya, Pak Andika lebih dominan ke gym ya kalau Pak Andika ya. Seperti kita orang lah. Iya. Sedekat apa bang dengan Pak Eka? Kan di Kopassus kan? Iya, sekarang beliau sudah dinasnya sementara beliau di Magelang ya, aku monitor itu. Jadi ya dekat seperti atasan dan bawahan lah, seperti kita orang gitu lah. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya bang. Abang kan punya masa otot seorang prajurit yang jarang kita lihat bang, gitu kan? Ada nggak selain abang nih, khususnya di Kopassus? Kalau di lain sih ada beberapa orang yang saya kenal, angkatan laut, angkatan darat banyak. Nah, kalau di Kopassus bang ada nggak selain abang? Kalau di Kopassus, kalau besar banyak ya. Kalau besar banyak. Besar banyak. Maksudnya basah? Iya, basah. Tapi kalau untuk masa otot yang agak-agak gimana gitu lah, itu ya sangat ya bisa dihitung pakai jari lah gitu artinya. Berarti bisa dihitung pakai jari ya. Ya, apa lagi ya? Seru sih mengenai tanya jawab tentang kesatuan Kopassus ini, seru. Apa ya yang mau saya tanya ya? Pasukan elit soalnya. Oh, pengalaman abang ke lapangan pernah nggak ini tugas kemana yang membuat abang nggak bisa lupa? Yang hal baik dan yang wah ini memori saya nih kayak mengerikan nih gitu, kayak apakah pernah kena tembak atau apa gitu? Oh ya, kalau pengalaman tugas saya belum nggak banyak lah ya. Saya cuman pernah dari Aceh sampai Papua udah pernah, walaupun nggak semua pulau, nggak semua tempat kita datangi, tapi minimal udah pernah kita injak lah. Kalau yang berkesan ketika tahun 2000 lah. Tahun 2000 antara 2001 waktu ramenya perang Aceh ya. Waktu itu GAM ya. Waktu itu apa daerah Cotring apa itu? Aku udah lupa tuh ya. Jadi hanya dibatasi dengan sungai itu. Di sana musuh, kita sini. Kita musuh. Kita sudah habis dang. Aku udah mau nangis, orang udah balas gini. Jadi hanya rompi bajanya kita tutup depan sini udah. Aku tinggal baca doa, udah jangan sampai kita nih. Hanya itu pengalaman yang paling sangat berkesan, dan itu membekas dalam hidupku ini. Artinya ke depan tuh harus bener-bener kedengaran tuh bang. Iya pasti, memang kelihatan seperti main-main ya, tapi kenanya beneran. Aceh waktu itu. Iya, kurang lebih seperti itulah. Kalau di Papua nggak seganas seperti di Aceh. Kalau Aceh kan kita nggak tahu nih musuh nih, entah di hutan, di kota, di pasar, di masyarakat, susah untuk deteksi. Tiba-tiba kita lagi asing ngobrol gini, motor lewat, dung, kita nggak bisa. Kalau di Papua kan banyak kan di hutan ya. Kalau di masyarakat ya ada gitu, tapi nggak seserem mungkin di Aceh. Itu setauku. Ya mudah-mudahan kalau ada salah minta maaf nih aku nih. Nggak apa-apa. Bang, terakhir nih bang. Apa nih pesan-pesan abang khususnya ke prajurit atau umumnya ke anak-anak muda tentang kesehatan yang
udah abang bentuk sekarang ini, apa nih pesan-pesan positif bang? Buat Ah, anak muda atau buat rekan prajurit atau apalah gitu. pesan saya tetap untuk olahraga tetap dilakukan. Nah, kemudian untuk nge-gym, kalau menurutku ya tetap lakukan. Nggak usah takut berat lari apa kalau nanti habis nge-gym nanti lari ototnya habis lah apa itu kan biasanya kita dengar bahwa itu ya mindset seperti itu kan. Padahal ya otot kita segitu-gitu aja, hanya mungkin kadar lemak, kadar air yang berkurang kan. Nah, jadi tetap lakukan itu, kemudian kasih asupan nutrisi yang bagus, makan yang bagus, kemudian istirahat yang bagus. Setelah itu ya lakukanlah maintenance terus, bahwa nanti akan terlihat nanti prosesnya sekian lama kan gitu juga. Gimana, Le? Iya, dinikmatin prosesnya, enjoy gitu. Gitu. Oke, mantap bang. Nah, terakhir nih kita mau posing bang. Terima kasih lo ya udah bisa berbincang-bincang Oke, siap. banyak tentang Bang Agus ya, salah satu sosok anggota Kopassus, kebanggaan kita coy. Wah, pasukan elit nih. Oke, kita mau posing nih. Bang, bisa nanti show on ya buka. Oke, siap. Oke, let's go.